Nomor 11, perhatikan gambar di bawah. Segitiga ABC sama sisi dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran berjari-jari 6 cm. Luas daerah arsir adalah. Kalau kita lihat daerah arsir ini adalah tembereng, ya, dan tembereng ini ada 3 yang sama, yaitu yang diarsir, kemudian yang di bawah AB, kemudian sepanjang busur BC. Ya. Berarti luas daerah arsiran adalah luas lingkaran dikurangkan dengan luas segitiga dibagi 3. Ya. Baik. Kemudian diketahui jari-jari lingkaran sama dengan 6, maka dari titik B ke titik pusat adalah 6. Ingat, kalau ada segitiga sama sisi, maka dari titik B ditarik garis ke AC, ini disebut sebagai garis tinggi ataupun garis berat. Dan yang panjang banding yang pendek pada garis ini, yang panjang banding yang pendek adalah 2:1. Berarti kalau dari B ke titik pusat sama dengan 6, maka dari pusat ini ke AC haruslah bernilai 3. Jadi biar dia perbandingannya 2:1. Kemudian dari titik B ke AC ini juga merupakan garis tinggi. Berarti ini di sini siku-siku. Kemudian ini juga membagi 2 sama panjang. Nah, andaikan panjang rusuk dari segitiga ABC adalah A, ya, maka dari C ke pertengahan itu adalah setengah A. Nah, berarti untuk menentukan A-nya kita pergunakan segitiga rumus Pitagoras, ya. Untuk segitiga ini, berarti A kuadrat sama dengan 9 kuadrat, ya, 6 tambah 3 ditambahkan dengan setengah A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 81 plus 1/4 A kuadrat. A kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat berarti 3/4 A kuadrat sama dengan 81. Ya, 81 dibagi 3, 27. Ya, berarti A kuadratnya adalah 27 kali 4. 27 kali 4, maka A-nya adalah akar 27 3 akar 3, akar 4 2. Berarti sama dengan 6 akar 3. Inilah panjang rusuk dari sebuah segitiga ABC itu. Kemudian sekarang kita tinggal mencari luas. Luas tadi sama dengan luas lingkaran, luas daerah arsir, berarti VR kuadrat dikurang luas segitiga sama sisi adalah 1/4 kali sisinya dikuadratkan akar 3 dibagi dengan 3. Berarti sama dengan V dikali R kuadrat. R-nya 6, berarti 36 pi dikurang 1/4 A kuadrat. Kalau A-nya dikuadratkan berarti 6 akar 3. 36 dikali 3. 36 dibagi 4, 9. 9 kali 3 berarti 27 akar 3.
dibagi 3 semua, berarti hasilnya adalah 12 V dikurangkan dengan 9 akar 3. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 12, jika diketahui A sama dengan 0,2, 0,02, 02 dan seterusnya, dan B sama dengan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Nah, kalau dari A 0,0202 ini kan yang berulang 2 digit, yaitu 02, 02 dan seterusnya. Berarti A-nya ini bisa saja langsung kita buat A sama dengan ya yang berulang itu kan 02, berarti 2 ya. 2 dibagi dengan, kalau dia 2 digit berulang maka dia per 99. Kemudian yang B-nya akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6. Nah, untuk soal seperti ini nanti kalau misalnya dia angkanya 6, kita cari perkalian yang selisihnya 1. 6 itu adalah 3 kali 2 ya. 6 itu 3 kali 2. Kita ambil yang paling besar. Berarti B-nya itu adalah 3. Nah, berarti pertanyaannya di soal 99A. Berarti 99 kali 2 per 99 2 banding B. B-nya adalah 3. 2 banding 3, berarti jawabannya adalah E. Nomor 13, perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang rusuk persegi yang paling besar adalah 6 cm, maka luas daerah yang diarsir berapa cm? Kalau panjang rusuk persegi yang besar 6, berarti ini 6, ini juga 6, maka diagonalnya adalah 6 akar 2. Dia dibagi 2 oleh pusat, berarti ini 3 akar 2, maka diagonal yang di bawah pusat ini 3 akar 2 juga dan dibagi 3. Berarti ini akar 2, ini juga akar 2, dan ini juga akar 2. Nah, kalau kita perhatikan segitiga yang ada daerah diarsir ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Berarti kalau saya gambarkan di sini segitiga siku-siku seperti ini, ya, ini siku-sikunya. Daerah arsir itu berada di daerah ini. Ini akar 2, ini juga akar 2. Berarti ini juga akar 2 ya, akar 2. Berarti luas yang diarsir adalah luas segitiga siku-siku yang paling besar, ya, luas segitiga siku-siku yang paling besar dikurang luas segitiga siku-siku yang kecil, yang kosong ya. Luas segitiga siku-siku yang besar berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya 2 akar 2, tingginya 2 akar 2. Berarti 2 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2 dibagi 2. Ya, inilah segitiga yang besar. Sedangkan yang kecilnya adalah alas kali tinggi bagi 2, akar 2 dikali akar 2 dibagi dengan 2. Berarti 2 akar 2 kali akar 2, 8 bagi 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2 dibagi 2, 1. Berarti 4 kurang 1 adalah 3. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 14, sebuah barang dijual dengan diskon 60% tambah 20%. Jika harga barang P rupiah, maka harga yang harus dibayar adalah berapa rupiah? Oke, yang pertama sekali dia didiskon 60%, berarti harga yang pertama dibayarnya akibat potongan 60% adalah P dikurang 60%. 60% itu adalah 0,6 ya. 0,6 P. Berarti di sini dia 0,4 P. Nah, kemudian
Harga yang kedua inilah yang akan dibayar, berarti setelah dapat potongan lagi 20% dari harga pertama. Berarti ini harga yang pertama dikurang 20% atau 0,2 dari harga pertama. Sama dengan 0,4 P dikurang 0,2 dikali harga 1 berarti 0,08 P. Berarti sama dengan 0,4 dikurang 0,8, 0,32 P. Nah inilah harga yang akan dibayar oleh si pembeli. Nomor 15, untuk X tidak sama dengan 0 dan X kuadrat dikurang X min 1 sama dengan 0, maka nilai 1 per X kuadrat ditambah X kuadrat. Dari X kuadrat min X min 1 sama dengan 0, X kuadrat itu adalah X ditambah 1. Kalau ini kita substitusi ke dalam pertanyaan, berarti 1 per X kuadrat 1 per X kuadrat ditambah X kuadrat ya. Kita ganti X kuadratnya 1 per X tambah 1 ditambah dengan X tambah 1. Berarti sama dengan 1 tambah, kita samakan penyebutnya menjadi X tambah 1. Ini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, karena X kuadrat itu tadi X tambah 1, maka X tambah 1-nya ini, X kuadratnya ini kita ganti lagi menjadi X tambah 1. Ya, berarti 1 tambah X tambah 1 ditambah dengan 2X ditambah 1 dibagi dengan X tambah 1. Berarti hasilnya adalah 3X ditambah 3 dibagi X tambah 1. Kalau 3-nya ditarik berarti 3 kali X tambah 1 per X tambah 1. Maka jawabannya adalah 3. E.